Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, yang membuat lisan ini keluh karena yang kita bahas adalah masalah Masjidil Aqsa. Tidak setiap orang mampu untuk membahas problem yang cukup serius, yang hanya membutuhkan rasa kemanusiaan ketika membahas qadhiyatu Filastin, problem yang dialami oleh saudara-saudara kita yang berada ribuan kilometer di sana, hanya membutuhkan satu rasa kemanusiaan. Apakah ada insaniyah dalam diri kita? Apakah ada rasa kita memiliki saudara kita yang ada di Palestina sana? Kita yakin tidak semuanya kita ada saudara, bahkan saya yakin kita tidak punya kenalan di sana. Namun yang membuat hati ini terikat dengan mereka adalah karena kita innamal mu'minuna ikhwah, karena kita sama-sama bersaudara, tidak lebih dari itu. Karena kita sama-sama manusia yang menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu lisan ini sangat lemah, hati ini tidak berdaya ketika kami diberikan amanah untuk menyampaikan qadhiyatu Filastin, masalah yang cukup serius. Itu adalah qadhiyah kaum muslimin. Itu adalah persoalan yang perlu dibahas oleh kaum muslimin, yang nanti akan menentukan apakah kita selama ini berpihak kepada al-haq, kebenaran, atau kita berpihak kepada al-batil, kebatilan. Jamaah rahimakumullah, para hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Aman Sidoarum yang saya hormati rahimani rahimakumullah, dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini Allah izinkan kita semuanya untuk bisa menjalankan salah satu ibadah kewajiban kita sebagai orang yang beriman, yaitu menjalankan salat subuh. Yang kata Nabi SAW, barang siapa yang salat subuh secara berjamaah, fahuwa fi dhimmatillah, maka orang itu akan mendapatkan fi hifdzillah, fi riayatillah. Orang itu akan mendapatkan perlindungan, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan lindungi kita, lindungi kaum muslimin yang menjaga salat subuh secara berjamaah. Dan ini adalah janji Rasulullah SAW. Tidak boleh kita ragu, tidak boleh kita mengingkari apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan kita patut ingat juga hadirin rahimakumullah, saat kita bisa duduk tenang di sini, suara nyaman dengan suara tenangnya subuh, tapi ini tidak dirasakan oleh saudara kita yang ada di Palestina. Anak-anak mereka yang didengarkan bukan suara orang bersorak, bukan suara orang yang menyambut dengan riuh, tapi yang mereka rasakan adalah trauma. Mereka mendengarkan dentuman bom, mereka dengarkan suara peluru, yang mereka adalah kecil yang gak berdosa. Mereka adalah al-abriya, orang-orang sipil yang mereka tidak memiliki daya dan upaya untuk bisa melakukan apapun. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, Al-Aqsa yunadikum, Al-Aqsa manggil kita semuanya. Adakah hati dalam diri kita yang menyambut panggilan Al-Aqsa itu? Adakah hati dalam diri kita untuk menyambut bahwasanya kita manusia, bahwasanya kita adalah orang yang muslim, bahwasanya kita adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika panggilan itu kita dengarkan, demi Allah kitalah orang yang pertama kali akan menjawab panggilan itu. Kita adalah orang yang pertama di saf tersebut. Kita tidak perlu kemudian mengatakan apakah kita juga menolong saudara kita padahal ribuan kilometer jaraknya. Bukan itu yang kita bahas jemaah. Tapi yang kita bahas adalah mereka adalah saudara-saudara kita. Cukuplah mereka sebagai orang yang muslim, cukuplah mereka sebagai manusia. Sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa taala, sama-sama hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur hari ini bisa merasakan ketenangan,
Bersyukur hari ini kita bisa merasakan keamanan. Namun tidak dirasakan oleh saudara kita sudah puluhan tahun, bahkan sejak Zionis menginjakkan kakinya tahun 1948, sudah 75 tahun mereka berusaha untuk mengambil alih tanah kaum muslimin yang dulunya mereka hidup berdamai dengan beberapa pemeluk agama yang lain. Tapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala Allah berikan kepada mereka. Allah tidak berikan ujian kepada mereka kecuali karena Allah Subhanahu wa taala tahu mereka mampu untuk mengemban itu. Belum tentu ketika kita yang mendapatkan amanah itu, tugas berat itu kita mampu. Tetapi Allah berikan kepada mereka dengan keyakinan dan pasti mereka mampu untuk menyelesaikan ini. Tugas kita apa jamaah? Tugas kita bantu mereka. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hari ini kita masih diberikan hati. Ini saksi bagi kita semuanya kelak bahwa kita pernah berkumpul di Masjid Al-Aman. Kita pernah berkumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita membahas qadhiyatu Filastin, kita membahas masalah persoalan Palestina. Yang kita ingin tunjukkan kepada alam, kepada seluruh alam semesta ini. Kita tunjukkan kepada dunia bahwa umat Islam adalah umat yang bersatu. Bahwa umat Islam ini adalah ummatun wahidah, adalah umat yang satu. Kita tunjukkan bahwasanya dalam hal ini, bahkan dalam hal yang lainnya, kita tidak ingin dipecah belah. Kita tunjukkan bahwasanya kita adalah orang yang atau umat yang ingin mengatakan bahwa yang hak itu wajib untuk dibela, yang batil untuk wajib untuk dimusnahkan. Jadi jamaah rahimakumullah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat hari ini yang kita rasakan, summa latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai manusia, untuk apa sehatmu? Wahai manusia, untuk apa hartamu? Wahai manusia, untuk apa kesempatan yang sudah Allah berikan kepada kita? Wahai manusia, untuk apa nyawamu? Pertanyaan itu, summa latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pasti nanti. Bagaimana nanti kita akan menjawab di hadapan Allah Azza wa Jalla ketika kita ditanya, wahai fulan, apa yang kau lakukan ketika saudaramu diinjak-injak, ketika saudaramu dibunuh, ketika saudaramu diambil haknya? Lalu kita mengatakan, ya Allah, aku mampu tetapi aku tidak mau membantu. Apakah begitu nanti akan kita jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Wahai fulan, saudaramu dirampas haknya. Wahai fulan, saudaramu diambil tanahnya. Wahai fulan, saudaramu dibunuh, saudaramu di ini dan itu. Kemudian kita mengatakan, ya Allah, aku tidak mau nolong mereka. Ada saudara kita yang sedang kesusahan, kita biarkan. Lantas di mana letak iman dalam hati kita, ma'asyiral muslimin? Maka mana letak iman yang membuat kita saling mencintai? Mana letak iman dalam hati kita? Apakah selama ini tidak kita bawa, kita tinggalkan di mana entah? Maka jamaah rahimakumullah, mari kita ingat Masjidil Aqsa Al-Quds itu adalah al-qiblah al-ula lil muslimin. Itu adalah kiblat pertama bagi umat Islam. 16 bulan lamanya Nabi Muhammad SAW bersama dengan para sahabat, ketika mereka salat, mereka menghadap ke Baitul Maqdis. Kalau kita cinta kepada Masjidil Haram, kita cinta kepada Masjidil Nabawi, maka cintailah Masjidil Aqsa sebagaimana kita mencintai dua masjid yang lainnya. Karena itu merupakan muqaddasatul muslimin. Itu adalah kesucian kaum muslimin. Itu adalah kehormatan kita. Itu adalah kemuliaan kita. Masjidil Aqsa sama halnya dengan Masjidil Haram, sama halnya dengan Masjidil Nabawi, punya hati khusus dalam hati kita semuanya, memiliki tempat yang khusus dan istimewa bagi hati kaum muslimin. Kalau kita mencintai Masjidil Haram, kita mencintai Masjidil Nabi, maka cintailah Masjidil Aqsa sebagaimana kita mencintai tempat-tempat yang Allah sebutkan tadi, kita sebutkan tadi. Kiblat pertama kaum muslimin selama 16 tahun, selama 16 bulan. Begitu juga peristiwa penting Isra dan Mi'raj Nabi SAW juga ke situ. Artinya ini bukan tempat yang tidak disebutkan dalam Al-Quran.
Ini tempat yang mu'azzam fi qulubil muslimin. Ini tempat yang diagungkan di hati-hati para muslimin. Inilah tempat yang muqaddas, tidak layak untuk dihinakan, tidak layak untuk ditumpahkan darah di situ. Masyarul muslimin, kita lihat betapa kejinya mereka, betapa mereka yang mengatakan bahwasanya al-huquq al-insaniyah. Mana selama ini mereka yang berkuar-kuar apa itu hak asasi manusia? Mana orang yang pertama kali mengatakan bahwasanya hak asasi manusia itu milik kita? Enggak, mereka tidak mengatakan itu untuk kaum muslimin, tapi mereka mengatakan itu untuk mereka. Jadi jamaah rahimakumullah, sampai kapan kita mau dibohongi? Sampai kapan kita mau dibodohi seperti itu? Mereka mengatakan ini hak asasi manusia, tapi ketika ada darah anak kecil yang tidak tahu menau, yang tidak ada dosa, harus menjadi korban. Tidak ada di antara mereka yang mengatakan ini harus diperjuangkan. Bahkan mereka menyalahkan pejuang kita, mujahidin kita yang ada di Palestina. Bahkan mereka mengatakan mereka dengan kata-kata yang tidak layak untuk kita sebutkan. Dan saya juga tidak mau untuk menyebutkan itu kepada kaum muslimin. Jadi jamaah rahimakumullah, sekali lagi, tidak perlu ngajarin umat Islam apa itu hak asasi manusia. Kita katakan kepada orang yang benci dengan Islam, tidak perlu kalian mengajari kami tentang apa itu huquq insaniyah. Yang mengajari kami biarlah Rabbul Alamin. Yang mengajari kami apa itu hak asasi manusia, biarlah Rabbun Nas. Yang mengajari kami bagaimana kita memuliakan manusia, biarlah yang mengatakan walaqad karramna bani Adam. Dan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, telah memuliakan bani Adam. Yang mengajari kami apa itu hak asasi manusia, biarlah yang mengatakan, yang berfirman, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tidak perlu mengajari kami apa itu hak asasi manusia, karena kita sudah punya prinsip bahwasanya manusia itu wajib untuk dihormati dan dihargai. Karena kita sudah yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan syariat dan hukum kepada kita itu yang paling baik bagi kita. Karena Allah yang lebih tahu apa yang menjadi hajat dan kebutuhan kita semuanya, masyarakat muslimin. Jamaah rahimakumullah, kiblat yang pertama Masjidil Aqsa. Kemudian ketika kita berbicara tentang Masjidil Aqsa, tidak lepas kita juga berbicara tentang Syam, Biladus Syam, negeri Syam. Yang di situ ada beberapa hadis Nabi SAW yang secara khusus membahas, dan Nabi sampaikan bahwa Nabi SAW bersabda, "Idza fasada ahlus Syam la khaira fikum." Idza fasada ahlus Syam la khaira fikum. Rawahu Ahmad. Nabi Allah Muhammad SAW bersabda, "Idza fasada ahlus Syam." Kalau ahlus Syam, penduduk Syam, penduduk negeri Syam, mereka rusak agamanya. Fasada dinuhum fala khaira fikum. Kata Nabi SAW, maka tidak ada kebaikan untuk kalian. Artinya Nabi SAW menjadikan mereka sebagai tolak ukur kebaikan kita semuanya. Nabi menjadikan mereka sebagai barometer kebaikan kita semuanya. Kalau mereka baik, kita pun juga baik. Ada kebaikan dalam umat Islam. Tapi kalau idza fasada, kalau mereka rusak secara agamanya, maka kita pun juga akan seperti itu. Rasulullah SAW jadikan mereka sebagai barometer, tolak ukur kita semuanya. Namun dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Walan tazala ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq." Dalam riwayat lain, mansurin, "La yadhurruhum man khazalahum hatta ya'tiya amrullah." Akan senantiasa ada kelompok dari umatku, ta'ifatun min ummati, dari umatku, zahirina 'alal haqq, yang mereka itu selalu mendukung kebenaran, yang mereka itu selalu memegang kebenaran, istiqamah di atas al-haq. La yadurruhum man khadhalahum
Tidak peduli siapa yang menghina mereka, tidak peduli siapa yang menjatuhkan harkat dan martabat mereka, tidak peduli dengan orang yang mencaci mereka, tidak peduli dengan orang yang mengatakan bahwa mereka ini adalah orang yang sudah melawan dengan hukum internasional atau yang lainnya yang seperti yang disebutkan. La yadurruhum man khadalahum. Mereka teguh membela kebenaran. Zahirina 'alal haqq. Mereka teguh memegang prinsip bahwasanya al-haqqu haqqu an yuttaba, lebih berhak untuk diikuti. Di antara para ulama yang mengatakan mereka itu adalah orang-orang yang ada di Syam. Mereka itu adalah orang-orang yang menjaga kesucian Al-Quds. Mereka itu adalah orang-orang yang menjaga kesucian Masjidil Aqsa. Akan terus ada. Telah ada, akan ada, dan terus akan ada. Nabi sendiri yang mengatakan demikian. Lan tazala ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq. Mereka akan terus ada selama matahari ini masih terbit dari timur, selama matahari ini masih terbenam dari arah barat. Zahirina 'alal haqq. Mereka akan terus berjuang. Mereka akan terus menjalankan tugasnya sebagai orang-orang yang mendapatkan amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita belum bisa membantu mereka, maka jangan pernah kita ini malah mengembosi perjuangan mereka. Dan mereka sebetulnya tidak akan pernah merasa down dengan apa yang dikatakan oleh dunia seisinya. La yadurruhum man khadhalahum. Mereka tidak perlu dengan siapa yang menghina, mencaci mereka, karena yang mereka cari adalah ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak peduli dengan pujian si ini, mereka tidak peduli dengan celaan si itu, karena mereka hanya mencari ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah hadirin rahimani wa rahimakumullah, itu keutamaan yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW menjadi peringatan bagi kita semuanya, bahwa akan terus ada orang-orang yang berjuang mempertahankan kebenaran. Akan ada orang-orang yang senantiasa istiqomah teguh untuk memegang al-haq, meskipun dengan keterbatasan. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala mampu untuk memberikan kemenangan bagi ahli Badar, para perang Badar, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala mampu untuk memenangkan kaum muslimin di perang Uhud, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala mampu memberikan kemenangan kepada kaum muslimin di perang Khandaq, perang Khaybar, dan perang-perang yang lainnya, apakah tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberikan kemenangan kepada kaum muslimin, saudara-saudara kita? Walaqad nasarakumullahu fi mawatin katsirah, dalam surat At-Taubah ayat 25. Dan sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan nasr, memberikan kemenangan di berbagai tempat dan peperangan. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala mampu untuk memberikan kemenangan kaum muslimin di perang Badar, padahal jumlah mereka sangat sedikit dibandingkan dengan kufar Quraisy, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala mampu memberikan kemenangan kaum muslimin padahal jumlah mereka sangat sedikit, berbeda dengan yang dimiliki oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan berkenaan dan berkaitan tentang siapa mereka dan apa yang mereka bawa, tetapi ini berkaitan dengan keimanan, keyakinan yang mereka miliki. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menolong hamba-hamba yang menolong agamanya. In tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Hari ini kita pun bisa menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kalau kita menolong agama Allah bukan berarti Allah butuh bantuan kita. Kalau Allah tidak, ketika kita menolong agama Allah bukan berarti Allah butuh kita, jemaah. Tapi kitalah yang membutuhkan Allah dengan amal soleh yang kita kerjakan. Karena kebaikan yang kita lakukan hari ini akan kita raih dan kita dapatkan amal soleh, dukungan kita dengan harta kita, dengan apapun yang kita miliki. Itulah nanti yang akan menjadi saksi di hadapan Allah Azza wa Jalla bahwa ketika kita masih hidup, kita sudah berpihak kepada kebenaran.
Ketika kita hidup, kita sudah berpihak kepada orang-orang yang terzalimi. Tidak perlu untuk mendukung Palestina kita harus punya jabatan yang tinggi, pekerjaan yang mentereng, harta yang banyak. Hanya butuh kemanusiaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya butuh rasa insaniyah dalam hati kita. Apakah insaniyah itu sudah tercabut sehingga hewan pun masih lebih mulia daripada manusia? Apakah kita menjadi balhum adal, menjadi orang yang lebih beringas, menjadi orang yang lebih zalim, menjadi orang yang lebih tidak tahu dan jahil daripada hewan? Jamaah hadirin rahimani wa rahimakumullah, mereka akan terus ada. Perjuangan itu tidak akan pernah berhenti. Walaupun mereka seluruh bumi mengatakan dan tidak mendukung mereka, tetapi mansurin, mereka akan ditolong. Taifah mansurah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak mau menolong mereka, hadirin, Allah sudah tolong mereka. Allah akan carikan orang lain yang siap untuk membantu dan mendukung mereka. Kalau kita sebagai umat Islam yang di Indonesia tidak mau menolong mereka, Allah akan siapkan manusia-manusia lain. Allah akan siapkan umat Islam lain yang siap di saf-saf terdepan untuk menolong dan membantu perjuangan kaum muslimin yang ada di sana. Kita bisa bantu mereka dengan harta, bisa bantu mereka dengan media sosial yang kita miliki. Kita sebarkan, dan terkhusus mari kita sebarluaskan yang mungkin hari ini menjadi khatib. Kita sampaikan terkait dengan qadhiyatul Filastin, terkait dengan masalah Palestina ini. Kita sampaikan bahwa dunia sedang tidak baik-baik saja. Kita sampaikan bahwasanya ada masalah yang di sana. Ketika kita bisa tenang di sini, kita bisa tidur nyenyak, kita bisa makan dengan apapun, tidak bagi saudara-saudara kita yang di Palestina. Saat kita bisa menggendong bayi dan anak kita dengan tenang, mendengarkan tangisan, ada di antara mereka anak yang ketika digendong sudah tidak berbicara lagi. Ketika mereka menggendong anaknya yang dulunya mereka sangat nantikan suaranya, tapi itu sudah menjadi kenangan. Yang dulunya mereka sangat nantikan kehadirannya, tapi itu hanya menjadi sebuah zikriyat, jadi sebuah kenangan. Apakah kita harus berpikir ulang bagaimana kita menolong mereka ketika yang kita lihat adalah anak kecil yang tidak berdosa? Mereka harus menjadi korban dari kejahatan mereka. Masyaallah muslimin. Orang-orang tua, orang-orang lemah, abria, rakyat sipil yang mereka tidak punya dosa, mereka harus menanggung akibat dari yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Alaihim minallahi ma yastahiq. Allah semoga memberikan balasan bagi mereka sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Jadi jamaah rahimakumullah, mari kita ingat bahwa mereka ini adalah saudara-saudara kita. Mereka adalah orang-orang yang wajib untuk kita tolong. Orang yang beriman itu kal jasadil wahid, seperti satu jasad. Saat ada bagian organ yang sakit, kita pun merasakan rasa sakit itu. Nabi SAW mengibaratkan kita seperti kalbunyan, seperti bangunan yang saling melengkapi. Bangunan itu tidak akan pernah kokoh terlihat seperti ini kecuali ketika bangunan itu saling melengkapi dan mengokohkan. Ada tiangnya, ada temboknya, ada atapnya, ada lantai, ada semuanya. Itu sangat indah sekali permisalan dan tamtsil dari Nabi SAW. Jadi kalau ada saudara-saudara kita yang terzalimi, maka kita wajib untuk menolong mereka. Al-muslimu akhul muslim, sesama muslim itu saling bersaudara. Kita tunjukkan kepada dunia bahwa umat Islam ini bersatu. Kita tunjukkan kepada dunia bahwa kita tidak ingin dipecah belah. Memang pada sejarahnya umat Islam ini akan bersatu ketika mereka punya satu tujuan yang sama, punya masalah problem yang sama. Kita tidak berharap saudara-saudara kita yang menjadi di Palestina itu tentunya mendapatkan jatuh korban yang hari ini mungkin sudah lebih dari 5.000 orang yang terluka dan sebagainya. Saya belum baca lagi yang terbaru, tapi yang terakhir saya baca sekitar 1.000 orang yang sudah wafat.
kemudian yang terbaru ini, kemudian juga 5.000 orang yang juga sudah mengalami luka-luka. Bahkan yang disasar bukan pasukan, tetapi yang disasar adalah orang-orang yang di rumah sakit, bahkan juga yang di masjid. Dan ini kita katakan bahwa itu jauh dari yang namanya hak asasi manusia yang selama ini mereka kawar-kawarkan, yang selama ini dunia mengatakan hak asasi manusia, al-huquq al-insaniyah, al-huquq al-insaniyah, itu hanya sebatas ya ikauan mereka saja. Jadi jamaah rahimani rahimakumullah, mari kita kembali ingat bahwa ada saudara-saudara kita yang wajib untuk kita bantu. Kita ingat perjuangan mereka, kita doakan, selipkan dalam doa-doa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala teguhkan mereka dalam menjalankan tugasnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan ketabahan kepada orang-orang yang ditinggal oleh orang tuanya, anak-anak kecil dan sebagainya. Itu yang membuat hati kita miris, jamaah hadirin, yang membuat kita sedih. Hati ini sangat sedih, lisan ini sulit untuk menyampaikan, karena kita teringat banyak di antara anak-anak kecil yang harus menjadi korban. Banyak di antara anak-anak kecil yang mereka masih punya harapan, masih punya masa depan yang panjang, tapi mereka harus berhenti di satu titik ketika mereka sudah tidak bisa membalasnya lagi. Tidak perlu kita banyak lebar, kita anggap saja seandainya itu terjadi pada diri kita, apakah kita kemudian mampu untuk menjalani itu semuanya? Sesungguhnya keimanan yang ada dalam diri kita itulah yang nanti akan menentukan berapa kuantitas dan kualitas ujian yang akan kita dapat. Dan semakin banyak ujian yang didapat, inna idzamal jaza ma'idhamil bala, sesungguhnya besarnya pahala yang kita dapat berdasarkan sebanding dengan besarnya ujian yang kita dapat. Bagi mereka jamaah rahimakumullah, ketika ada saudara mereka, keluarga mereka yang harus dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah karamah, itu adalah kemuliaan bagi mereka. Mereka tidak menangis, tapi mereka bahagia, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 169 dan 170, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullahu min fadli wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Bagi mereka meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala itu adalah karamah. Itu adalah yang diciptakan oleh mereka, sehingga mereka bahagia, sehingga mereka walaupun sedang mendapatkan tekanan dari segala arah, tapi mereka yakin bahwa kemuliaan itu adalah bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Masjid Al-Aman rahimani rahimakumullah, sekiranya ini menjadi renungan bagi kita semuanya, sebagai pengingat bagi kita bahwa adakah kemanusiaan dalam diri kita sehingga kita mau menolong mereka? Adakah rasa kemanusiaan dalam diri kita, keimanan, keislaman dalam diri kita sehingga kita mau untuk menjadi orang-orang yang siap mendukung perjuangan mereka? Adakah iman dan Islam dalam diri kita yang menggerakkan hati kita untuk mendoakan mereka? Adakah iman dalam hati kita, adakah Islam dalam hati kita yang membuat kita ini cinta dengan mereka? Adakah dalam hati kita itu keimanan kepada Allah sehingga kita mencintai Masjidil Aqsa sebagaimana kita mencintai Masjidil Haram, sebagaimana kita juga mencintai Masjid An-Nabawi? Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan kepada yang berpihak kepada kebenaran. Semoga Allah Azza wa Jalla terima syahid mereka. Allah ampuni kesalahan-kesalahan mereka. Allah angkat derajat mereka. Allah berikan yang terbaik bagi mereka. Allah berikan kesabaran kepada mereka. Allah berikan kesembuhan kepada yang terluka. Allah berikan ketenangan bagi yang trauma. Allah berikan ganti yang terbaik bagi yang kehilangan hartanya, rumahnya, kendaraan dan lain sebagainya. Dan semoga kita juga mendukung mereka dengan doa kita, dengan harta kita, dan dengan apa yang bisa kita miliki. Itulah yang nanti akan menjadi saksi kita di hadapan Allah. Kita siapkan pertanyaan dan kita siapkan jawaban.
untuk menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.